perkenalkan, nama saya Maria Furcekilu. Saya dari Universitas Karya Dharma Kupang, Fakultas Kesehatan Sains dan Teknologi, Prodi Kebidanan. Jadi, di sini saya akan menjelaskan tentang obat-obat yang digunakan selama kehamilan dalam trimester kedua. Jadi, wanita yang sedang hamil sangat rentan terhadap beberapa jenis penyakit. Nah, adapun masalah-masalah yang sering terjadi pada ibu hamil trimester kedua, yaitu seperti diabetes mellitus, epilepsi, reklamasi dan eklamsi, varicella dan Herpes zoster. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang diabetes mellitus. Jadi, diabetes mellitus merupakan kelainan metabolisme yang kronis dan terjadi karena defisiensi insulin atau resistensi insulin. Nah, penyakit diabetes mellitus tipe 1 kondisi kronis di mana tubuh tidak mampu memproduksi insulin yang cukup karena sistem kekebalan tubuh menyerang sel-sel pankreas yang memproduksi insulin. Nah, penanganan diabetes mellitus tipe kedua, penyakit kronis yang ditandai dengan kadar gula darah yang tinggi akibat resistensi insulin atau produksi insulin yang tidak cukup. Nah, kondisi ini menyebabkan tubuh tidak cukup dan tubuh tidak dapat menggunakan gula atau glukosa sebagai energi dengan benar dan gula menumpuk dalam darah. Obat yang digunakan pada diabetes mellitus adalah insulin. Jadi, pada DMG, insulin yang digunakan adalah insulin dosis rendah dengan lama kerja intermediate dan diberikan 1-2 kali sehari. Nah, pemberian insulin mungkin harus lebih sering, dapat dikombinasikan antara insulin kerja pendek dan intermediate untuk mencapai kadar glukosa yang diharapkan. Jadi, obat hipoglikemik oral tidak digunakan dalam DMG karena efek teratogenitasnya yang tinggi dan dapat diekskresikan dengan jumlah besar melalui ASI. Nah, yang pertama itu short acting atau insulin kerja cepat. Bentuknya berupa larutan jernih, mempunyai onset cepat dan durasi pendek yang termasuk di sini adalah insulin regular. Saat dikenal dua macam, yaitu insulin insulin CZ1 yaitu dalam bentuk asan dan netral. Preparat yang ada antara lain Acriapid, Velosulin, Semilante. Insulin jenis ini diberikan 30 menit sebelum makan, mencapai puncak setelah 1-3 macam, dan efeknya dapat bertahan sampai 8 jam. Yang berikut adalah intermediate acting atau insulin kerja sedang. Jadi bentuknya terlihat keruh karena terbentuk hablur-hablur kecil, dibuat dengan penambahan bahan yang dapat memperlama kerja obat dengan cara memperlambat penyerapan insulin ke dalam darah. Yang ketiga itu long acting, protamizin sulfat atau insulin kerja panjang lebih dari 24 jam, merupakan pencampuran dari insulin dan protamin diabsorpsi dengan lambat dari kerja penyuntikan sehingga efek yang dirasakan cukup lama, yaitu sekitar 24-36 jam. Preparat protamizin insulin atau PZI ultratat. Nah, pemberian insulin kepada penderita diabetes hanya bisa dilakukan dengan cara suntikan. Jika diberikan melalui oral, insulin akan rusak di dalam lambung. Setelah disuntikan, insulin akan diserap ke dalam aliran darah dan dibawa ke seluruh tubuh.
Di sini insulin akan bekerja menormalkan kadar gula darah atau blood glucose dan merubah glukos menjadi energi. Nah, tempat injeksi insulin yaitu abdomen, absorpsi cepat. Nah, yang kedua itu lengan, itu absorpsi sedang. Nah, kalau paha atas itu absorpsi lambat. Bokong itu absorpsi lambat. Bahu, siku, pinggul dan lutut, kulit, subkutaneus, otot, injeksi insulin ke dalam jaringan subkutaneus atau di antara kulit dan lapisan otot. Efek samping dari penggunaan insulin yaitu penurunan kadar gula darah. Saat pasien mulai menyuntikkan insulin, maka kadar gula darah akan berlangsung turun. Penurunan kadar gula darah dapat menimbulkan gejala berkeringat, mual atau nafas yang cepat. Berikut, jika kadar gula darah menurun dengan drastis, maka bisa menyebabkan pasien pingsan. Iritasi kulit atau inflamasi yang disebabkan oleh jarum suntik pada pasien yang harus menyuntikkan insulin sebagai pengobatan rutin, maka tindakan ini bisa menyebabkan kerusakan pada jaringan kulit. Yang berikut, seketika kadar gula darah menurun, maka metabolisme juga ikut menurun. Hal ini juga bisa menyebabkan perubahan metabolik pada otak yang bisa menimbulkan gejala kejang. Kondisi ini memang jarang terjadi, tetapi memerlukan penanganan dokter segera. Nah, yang berikut adalah pusing yang disebabkan oleh penurunan kadar gula darah. Nah, otak akan bekerja lebih lambat dan hal ini bisa menimbulkan racun ke tubuh Anda. Nah, yang berikut adalah pusing yang disebabkan oleh penurunan kadar gula darah. Otak akan bekerja lebih lambat dan hal ini bisa menimbulkan racun ke tubuh Anda. Hipoglikemia atau penurunan kadar gula darah merupakan efek samping utama saat melakukan suntikan insulin. Nah, terlalu banyak kadar insulin di dalam tubuh juga bisa menyebabkan penurunan tekanan darah. Hal ini bisa menyebabkan kepala pusing, rasa melayang, kelemahan, dan denyut jantung yang meningkat. Berikut, pada usus yang ekstrim, suntikan insulin justru bisa menyebabkan hiperglikemia atau peningkatan kadar gula darah. Nah, kondisi disebut bisa menimbulkan gejala rasa haus berlebihan, sering berkemih dan lemas. Nah, untuk beberapa pasien yang diabetes, suntikan insulin bisa menyebabkan alergi pada kulit dan menimbulkan gejala pembengkakan dan rasa gatal. Efek samping yang sangat jarang terjadi dari penyuntikan insulin adalah muntah, kemerahan di kulit pada daerah sekitar tempat penyuntikan, denyut jantung yang tidak stabil, dan penurunan konsentrasi. Berikut adalah epilepsi. Jadi, epilepsi berarti kecenderungan mengalami serangan kejang atau bangkitan berulang dapat terjadi bila ada lepas muatan listrik abnormal dalam otak. Jadi, pada wanita hamil, volume plasma meningkat kira-kira sepertiga pada trimester ketiga. Hal ini disebabkan oleh efek dilusi penurunan kadar obat dalam darah untuk phenytoin kira-kira 80% yang terjadi pada trimester pertama. Juga serupa dengan phenobarbital untuk carbamazepine, terbesar penurunannya pada trimester ketiga. Nah, tujuan dari terapi epilepsi itu untuk mengeliminasi serangan atau mengurangi frekuensi serangan dengan taraf yang semaksimal mungkin. Nah, yang kedua itu untuk menghindari efek samping yang berkaitan dengan terapi jangka panjang. Terus untuk membantu ibu hamil dalam pencapaian kesesuaian psikososial untuk faksional. Nah, yang berikut adalah komplikasi kehamilan. Nah, wanita yang epilepsi lebih cenderung memperoleh komplikasi obstetrik dalam masa kehamilan pada wanita penduduk rata-rata. Pengaruh epilepsi terhadap kehamilan yaitu melahirkan bayi prematur, didapat 4-11%, berat badan lahir rendah, kurang dari 2.500 gram, ditemukan pada 7-10%. Terus mikrosefali dan
agar skor yang rendah. Nah, seorang wanita epilepsi yang merencanakan untuk hamil selalu khawatir terhadap janin, kehamilan, perkembangan, dan perawatan bayi. Hal ini membutuhkan pengawasan khusus baik sebelum, dalam, selama kehamilan, dan penyuluhan prekonsepsi haruslah merupakan bagian yang penting untuk mencegah dan persiapan prinsip tata laksana. Gunakan obat dengan dosis terendah dan hindari penggunaan obat pada kehamilan muda yang meningkatkan kemungkinan kelainan bawaan atau asam valproat. Jika ibu kejang, berikan 10 mg diazepam secara 4 diberikan secara perlahan-lahan selama 2 menit, bisa diulang sesudah 10 menit dan segera rujuk ke rumah sakit. Diagnosis kejang: riwayat kejang sebelumnya, tekanan darah normal, protein urin normal. Diagnosis ditegakkan dengan bantuan elektroencephalogram atau EEG. Jadi, terapi epilepsi pada kehamilan utamakan monoterapi dan gunakan dosis efektif yang terendah. Gambaran klinik preeklamsia dimulai dari kenaikan badan, diikuti edema pada kaki dan tangan, dikenakan tekanan darah, dan terakhir menjadi proteinuria. Pada preeklamsia ringan gejala subjektif belum dijumpai, tetapi pada preeklamsia berat diikuti keluhan yaitu sakit kepala terutama daerah frontal, rasa nyeri daerah epigastrium, gangguan penglihatan, terdapat mual sampai muntah, gangguan pernapasan sampai cyanosis, dan gangguan kesadaran. Jadi, tujuan dari utama dari penanganan preeklamsia adalah pencegahan terjadi preeklamsia berat dan eklamsia, melahirkan janin hidup, melahirkan janin dengan trauma sekecil-kecilnya. Nah, indikasi untuk merawat penderita preeklamsia di rumah sakit ialah tekanan darah sistol 140 mmHg atau lebih dari tekanan darah diastol 90 mmHg, protein tambah 1 atau lebih. Nah, dan dikenakan berat badan 1,5 kg atau lebih dari seminggu berulang, dan penambahan edema berlebihan tiba-tiba. Nah, yang berikut adalah preeklamsia dan eklamsia. Nah, preeklamsia digolongkan menjadi 2 golongan, yaitu preeklamsia ringan, yaitu dikenaikan tekanan darah diastolik 15 mmHg atau lebih dari 90 mmHg dengan 2 kali pengukuran berjarak 1 jam, atau tekanan diastolik sampai 110 mmHg. Kenaikan tekanan darah sistolik 30 mmHg atau lebih dari mencapai 140 mmHg. Jadi, protein urin positif 1, edema umum kaki, jari tangan, dan muka. Kenaikan berat badan lebih dari 1 kg per mg. Yang kedua adalah preeklamsia berat. Jadi, tekanan diastolik lebih dari 110 mmHg dan protein urin positif 3, oligurla atau urin 15 gram per L. Hiperfleksia, gangguan penglihatan, nyeri epigastrik, terdapat edema dan diagnosis cyanosis, nyeri kepala, gangguan kesadaran. Efek preeklamsia pada bayi dapat menyebabkan gangguan kesadaran darah dan pada plasenta. Nah, hal ini akan menyebabkan berat badan bayi yang telah dilahirkan relatif kecil. Nah, selain itu, preeklamsia juga prematur, yaitu perlambatan belajar, epilepsi, cerebral palsy, dan masalah pada pendengaran dan penglihatan.
Penata laksanaan preeklamsia yaitu terapi non-farmakologis, anjurkan istirahat lebih banyak, diet kalori dan garam, hindari faktor yang berisiko seperti stres, merokok, obesitas, dan lain-lain, dan olahraga ringan setiap pagi dan sore. Terapi farmakologis, bila sebelumnya ibu sudah mengonsumsi antihipertensi, berikan penjelasan bahwa antihipertensi golongan ACE inhibitor, misalnya captopril, ARB, atau misalnya valsartan dan kloritizat dikontraindikasikan pada ibu hamil. Untuk itu, ibu harus berdiskusi dengan dokternya mengenal jenis antihipertensi yang cocok selama kehamilan. Nah, beberapa jenis antihipertensi yang dapat digunakan itu misalnya nifedipin, dosisnya 1 kali 20 sampai 30 mg per oral sesudah makan pada malam hari. Yang kedua adalah metildopa. Nah, dosisnya 2 kali sehari, 1 tablet atau 250 mg sesudah makan. Yang terakhir adalah varicella dan herpes zoster. Jadi, varicella zoster virus merupakan famili human atau alpha herpes virus. Virus ini merupakan virus double stranded yang dapat menyebabkan penyakit varicella dan herpes zoster. Nah, faktor predisposir yaitu kontak dengan penderita cacar, belum mendapatkan vaksinisasi cacar sebelumnya, dan nutrisi kurang baik. Diagnosis varicella, lesi kulit berupa vesikal kemerahan dan gatal yang khas di seluruh tubuh, serta seringkali disertai demam. Nah, yang berikut herpes zoster, yaitu lesi kulit berupa vesikal kemerahan yang nyeri dan berkelompok terbatas pada satu dermaton. Tata laksana umum pencegahan infeksi sebelum hamil. Yang pertama, periksa status imunisasi. Wanita yang sudah pernah terkena cacar air dan atau herpes zoster atau memperoleh vaksinisasi sebelumnya dianggap sudah terproteksi sehingga tidak perlu divaksin lagi. Yang berikut, vaksinisasi bagi wanita yang belum terproteksi diberikan terlambat-lambatnya 30 hari sebelum merencanakan untuk hamil. Nah, vaksin diberikan 2 kali dengan rentan waktu 6-8 minggu masing-masing 0,5 mili simputan. Dan vaksin yang beredar di Indonesia yaitu Varilix. Pencegahan infeksi pada masa kehamilan yaitu menghindari kontak dengan orang-orang yang sedang terkena cacar air atau herpes zoster, dan memvaksinisasi orang-orang yang tinggal sekitar wanita tersebut, terutama jika sebelum terproteksi. Yang berikut, ibu dengan infeksi varicella yang signifikan beri acyclovir 800 mg per oral 5 kali per hari selama 7 hari. Diberikan pada dosis 10-15 mg per kilogram dan berat badan setiap 8 jam selama 5-10 hari dimulai dari 24-72 jam setelah muncul keluhan. Berikut, acyclovir aman diberikan pada ibu dengan usia kehamilan di atas 20 minggu. Pada usia kehamilan sebelum acyclovir harus diberikan dengan hati-hati. Nah, pencegahan infeksi pasca persalinan. Pada ibu yang belum terproteksi, vaksinisasi dosis terutama diberikan sebelum meninggalkan rumah sakit, dan dosis kedua diberikan pada 6-8 minggu pasca persalinan. Tata laksana khusus. Tata laksana pada wanita hamil yang terinfeksi atau menunjukkan manifestasi klinis atau terpapar kontak langsung di dalam ruangan dengan orang yang terinfeksi selama 1 jam lebih, yaitu segera rujuk ke dokter spesialis obstetri dan ginekologi.
dan varicella dapat menular mulai dari 2 hari sebelum muncul ruam kulit hingga saat krusta menyering kira-kira 5 hari setelah ruam muncul. Nah, efek samping dari penggunaan acyclovir adalah gatal-gatal atau ruam kulit, gangguan gastrointestinal, termasuk mual, muntah, diare, dan nyeri abdominal, peningkatan sementara enzim-enzim yang berhubungan dengan bilirubin dan hati, sedikit peningkatan urea dan kreatinin darah, sakit kepala, reaksi neurologis, dan fatigue. Sekian dari penjelasan saya tentang obat-obat yang perlu diberikan selama kehamilan trimester kedua. Terima kasih. Bye-bye.